Dalam era modern saat ini, kemajuan teknologi tidak hanya terbatas pada perkotaan. Masyarakat desa pun memiliki peluang besar untuk mengembangkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan setempat. Melalui pelatihan ini, peserta akan diperkenalkan pada berbagai contoh penerapan TTG, seperti alat pengolah hasil pertanian, mesin sederhana berbasis energi terbarukan, hingga inovasi rumah tangga yang efisien dan hemat biaya. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal melalui penerapan teknologi yang sederhana, efektif, dan ramah lingkungan. Teknologi tepat guna diharapkan mampu menjadi solusi nyata untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa, memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan usaha kecil menengah, serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Pada pelatihan ini, akan dipraktekkan pembuatan pupuk organik padat bokasi. Bahan yang dibutuhkan untuk satu paket. 1. Pupuk kandang atau kotoran hewan, kalau sapi, kerbau, kambing, atau ayam, sama dengan 1 ton, sama dengan 25 sak atau karung. 2. Berambut atau arang sekam atau serbuk gergaji, sami dengan 5 sak atau karung atau daun-daunan. 3. Bekatul atau dedak sama dengan 50 kg. 4. Tetes tebu sama dengan 1 liter. 5. Pengurai EM4 atau Stardek atau M21 sama dengan 1 liter. 6. Dolomit sama dengan 200 kg. 7. Air secukupnya. Bila ingin mendapatkan Bokasi Plus, perlu ditambahkan mikrobio yang mengandung APH, misalnya Trichoderma. Media padat sama dengan 3,5 kg atau Profibio IPB cair sama dengan 0,5 sampai 1 liter. Cara pembuatan. 1. Larutkan EM4 dan tetes ke dalam air. Komposisi 2 cm kubik EM4, 2 cm kubik tetes per liter air. Kalau bisa, larutan ini didiamkan selama 24 jam dulu untuk memberi kesempatan agar bakteri EM4 bisa tumbuh kuat. 2. Pupuk kendang, aram sekam, dan bekatul diaduk secara merata. 3. Siramkan larutan nomor 1 ke dalam adonan nomor 2 dan diaduk-aduk hingga merata sampai kandungan air di adonan mencapai 60%. Ingat, jangan keenceran atau juga kepiar. Tandanya, bila adonan ini dikepal tidak mengeluarkan air, dan bila kepalan dilepas, adonan tidak kepiar atau megar. 4. Adonan digundukan atau diler di tempat yang kering dengan ketinggian atau ketebalan 15-20 cm. Kemudian ditutup dengan karung goni atau terpal selama 3-4 hari di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Perhatian, bila lantainya tidak kedap air, harus diberi alas berambut. Tapi, bila lantainya dari tanah atau kedap air, tidak usah pakai las berambut. 5. Adonan yang sudah diler, selanjutnya di permukaan adonan ditaburi bekatul tipis-tipis. Kemudian diberi larutan IM4 dan tetes yang telah diencerkan tadi 1/6. Pertahankan suhu gundukan antara 40-50 derajat Celcius. Bukalah karung penutup dan gundukan adonan dibolak-balik, kemudian ditutup lagi dengan karung goni atau terpal. Pengecekan suhu dilakukan setiap 5 jam.
karena suhu yang tinggi dapat mengakibatkan bokasi menjadi rusak karena terjadi proses pembusukan. 7. Setelah 14 hari, bokasi telah selesai fermentasi dan siap digunakan sebagai pupuk organik padat. Terima kasih telah mengikuti pelatihan ini. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pertanian di wilayah setempat. Sampai berjumpa kembali.